Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara instalasi Y2 Framework dari basic dan juga nanti advanced template. Langsung saja kita mulai. Instalasi di Y2 Framework ada dua cara, yaitu yang pertama mengcopy dari template dan yang kedua yaitu menggunakan Composer. Nanti yang Composer sendiri ini direkomendasikan karena untuk jika ada update dan juga untuk menambahkan extension lebih mudah. Nah, di sini ada dua jenis template, yaitu yang sudah saya jelaskan tadi, ada basic template dan juga ada advanced template. Di sini saya akan mempraktekkan keduanya. Nah, berbeda dengan basic template, advanced template ada dua aplikasi, yaitu front end dan juga back end. Sedangkan basic template hanya ada satu aplikasi. Nah, langsung saja kita mulai cara membuat basic template. Oke. Yang pertama yaitu kita install Composer terlebih dahulu. Di sini saya sudah menginstal Composer, jadi kita tidak perlu menginstal Composer. Oke. Namun di sini yang dijelaskan yaitu cara untuk mengcopy file dari dan dengan cara download file dari yframework.com. Kita langsung saja ke cara yang di sini dengan cara install Composer. Oke. Karena saya sudah menginstal Composer, maka kita tidak perlu menginstal Composer di cara pertama ini. Langsung saja kita lompat ke yang kedua. Nah, di cara kedua ini saya juga tidak perlu untuk menginstal Composer Asset Plugin, karena Composer yang saya gunakan yaitu versinya sudah tinggi dan tidak bisa tidak kompatibel dengan Y2 ini ketika akan menginstal Composer Asset Plugin. Oke, langsung saja kita masuk ke yang ketiga. Nah, yang ketiga ini juga tidak perlu karena GitHub digunakan untuk beberapa orang dan ini hanya dilakukan oleh saya seorang dan digunakan di lokal, maka tidak perlu menggunakan cara ketiga. Langsung saja kita melompat ke cara keempat, yaitu menginstal Y. Cara pertama yaitu kita buka cmd, kemudian kita masuk ke direktori yang ingin kita tempatkan projectnya. Di sini kita akan menempatkan di Laragon dan di www. Oke. Nah, di sini kita langsung saja jalankan perintah ini, yaitu composer create project main prefer this use of Y2 main app main basic. Nah, karena ini kita sedang membuat template basic, maka belakangnya ini kita namai basic. Sedangkan jika kita ingin buat advance, maka kita ganti yang belakangnya ini menjadi advance. Oke, yang pertama kita akan buat basic terlebih dahulu. Kita jalankan dan kita namai foldernya dengan nama my basic. Oke, kita enter, kita tunggu sampai selesai. Oke, di sini ada salah ketik, di sini hanya main disk. Oke, kita enter. Di sini sedang proses instalasi. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja praktekkan yang advance. Caranya sama, yaitu bedanya kita ganti namanya MyMart sesuai latihan, dan ini di sini kan app basic, kita ganti menjadi app main advance. Kita buka cmd baru. Di sini ada dua proses, biarkan yang ini menginstal dulu, kemudian kita masuk ke Laragon, kemudian www. Oke, kemudian kita jalankan yang tadi, composer create project main prefer this use of Y2 main app. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi advance karena kita akan menginstal template advance. Dan sesuai latihan kita jalankan dengan nama MyMart untuk nama projectnya.
kita enter juga. Oke, di sini yang atas masih installing, yang bawah sudah mulai proses installing juga, kita tunggu. Selagi menunggu kedua proses sedang berjalan, kita masuk ke cara selanjutnya. Oke, nah di sini ini kita laksanakan di kedua template ya, tidak hanya di advanced template, tapi di sini karena di basic tidak jelaskan, maka kita jelaskan di advanced sekalian. Oke. Nah, di sini kan kita sudah menginstal. Anggap saja kita sudah masuk ke langkah ketiga. Nah, di sini kita masuk ke langkah keempat. Kita nanti, nah jika sudah ini, nah keduanya sudah ya. Kita masuk ke masing-masing project. Yang atas ini kita pakai yang My Basic. Jadi kita masuk ke yang My Basic. Yang bawah kita masuk sebagai My Mart atau yang My Mart atau yang kita pakai advance tadi. Yang ini basic, yang ini advance, oke? Nah, yang atas ini karena basic sama caranya dengan advance, kita jalankan PHP init. Oke. Sepertinya PHP init ini hanya kita laksanakan di My Mart ya. Oke, maaf. Oke, di sini kita jalankan 0 sebagai development ya. Kita yes. Nah, di sini yang advance sudah kita laksanakan PHP init. Oke, untuk yang yang My Basic ini kita langsung coba saja buka My Basicnya. Kita buka dulu Laravelnya, apakah sudah jalan atau belum. Yes. Oke, langsung saja kita jalankan localhost namanya My Basic ya. Oke, kita cek terlebih dahulu di sini bagaimana cara menjalankan yang My Basic. Oke, jadi My Basic requirement.php begitu saja. Requirements.php. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka artinya yang My Basic sudah terinstall ya. Coba kita buka saja direktorinya. Kita samakan dengan ini, apakah sama? C, kita ke Laragon, kita www My Basic. Nah, coba kita samakan sekarang dengan yang ini. Oke, asset, comment, config, controller, ada mail, models, runtime, test. Nah, mungkin beberapa ada yang beda karena versi Y yang saya install itu lebih baru dari yang ada di literatur ini. Jadi sebenarnya ini sudah bisa dijalankan karena ketika kita membuka requirement kita bisa menjalankannya. Oke, untuk yang My Basic sudah selesai ya. Langsung saja kita kembali lagi ke cara instalasi yang advance. Oke, yang tadi kita kembali lagi ke sini. Oke. Nah, kita sudah menjalankan perintah yang nomor 4 yaitu PHP init. Nah, cara yang selanjutnya adalah buat sebuah database baru. Oke, kita buat database untuk keduanya saja ya, yaitu untuk yang advance dan juga untuk yang My Basic. Kita buka localhost dulu, admin. Kita buat yang pertama untuk My Mart. Kita namanya My Mart saja karena nanti disamakan dengan nama projectnya. Oke. Kita ada beberapa kali tadi. Oke, kita sudah membuat database My Mart. Nah, untuk yang My Basic kita buat juga dengan nama My Basic. Kita create. Nah, kemudian kita buka dua Visual Studio. Yang satu dan ini yang dua. Oke, kita yang pertama akan kita buka sebagai My Basic. Kita tarik saja ke sini.
Nah, untuk mengatur database-nya, kita masuk ke config db. Nah, di sini karena namanya masih kita atur db-nya di sini ya. Nah, di sini localhost-nya masih hostnya sama localhost. DB name-nya kita ganti dengan nama DB yang kita buat tadi, yaitu mybasic. Nah, untuk username-nya kita buat juga, maksudnya kita isikan dengan username localhost kita atau phpMadmin. Di sini defaultnya adalah root dan juga passwordnya kosong. Kita save. Kemudian kita masuk ke yang punyanya mybasic. Nah, ini di mybasic ini kita masukkan perintah sebentar, saya lihat dulu. Ini php ymigrate. Oke. Nah, tadi ini php ymigrate. Oke, ternyata tidak perlu juga ya untuk yang basic ya. Berarti kita langsung saja di advance. Berarti untuk yang advance kita ganti dulu. Nah, kita buka dulu yang ini. Kita tarik folder MyMart ke sini. Nah, jika sudah, kita masuk ke command config main local. Nah, di main local ini kita bisa mengkonfigurasi DB-nya. Nah, seperti tadi sama dengan yang mybasic, DB name-nya kita ganti sesuai dengan nama DB yang telah kita buat di phpMadmin tadi. Namanya tadi mymart, berarti kita ganti dengan mymart. Usernya sama karena usernya juga sama. Oke, selanjutnya karena init advance kita tambahi setelah php init 0 tadi, php init kita laksanakan perintah php ymigrate untuk memigrasi dua tabel baru, yaitu tabel migration dan juga tabel user. Nah, kita hias saja. Di sini ada dua, maksudnya ada comment 2 to migration were applied. Berarti di sini artinya dua migrasi tadi sudah masuk ke database. Kita cek saja langsung di localhost yang mymart ya, yang advance. Nah, di sini sudah masuk migration dan juga user. Di sini usernya masih kosong karena kita belum mengisikan di advance. Nah, karena yang basic sudah selesai, maka kita ganti saja ke mymart atau yang advance. Nah, menjalankannya kita buka localhost mymart web. Kita masukkan aplikasinya, karena di advance kan ada dua aplikasi, yaitu front end dan juga back end. Kita masukkan yang front end web. Nah, di sini jika muncul tampilan seperti ini, maka instalasi kalian berhasil. Nah, untuk menambahkan user di sini kita masuk ke sign up. Kemudian kita masukkan username, terserah kita di sini menggunakan admin. Kemudian emailnya kita masukkan terserah. Nah, untuk passwordnya kita coba masukkan admin ya. Nah, di sini ternyata passwordnya itu setidaknya harus memiliki 8 karakter. Jadi kita tambahi admin 123. Kita sign up. Nah, oke. Di sini terdapat pesan bahwa registrasinya telah berhasil dan kita disuruh untuk mengecek inbox dari email kita untuk melakukan verifikasi. Karena di sini kita tidak perlu dan kita hanya perlu masuk ke user lagi. User. Nah, di sini sudah masuk user baru yang telah kita buat tadi dengan nama admin, email yang kita masukkan tadi. Nah, statusnya kita ganti menjadi 10 untuk mengaktifkan atau melakukan verifikasi email tanpa kita membuka email yang kita daftarkan tadi. Oke. Nah, untuk mengecek user tadi yang kita buat, kita masuk ke backend. Nah, di backend ini kita tidak bisa masuk seperti tampilan di frontend tadi. Kita langsung di redirect ke login untuk melakukan login terlebih dahulu.
Nah, di sini kita masukkan yang tadi kita daftarkan, admin, dan passwordnya admin 123. Kita login. Nah, di sini kita masuk di aplikasi backend sebagai admin. Oke. Nah, mungkin itu sudah selesai cara instalasi dari aplikasi MyBasic dan juga aplikasi MyMark atau apa namanya tadi, template advance, dan juga ini template basic. Oke, terima kasih atas sudah ditonton sampai habis. Apabila ada saran dan juga ada pertanyaan, silahkan Anda cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.